Anda katakan ini produknya sudah di mana-mana ya Unilever. Dan data menyebutkan di setiap satu rumah di Indonesia setidaknya ada satu produk Unilever yang digunakan. Nah, kalau Anda sebagai konsumen Unilever sudah dekat dengan Anda, tapi bagaimana kalau kita berbicara dari sisi investor? Bagaimana kita melihat prospek bisnis Unilever Indonesia? Akan kami ulas untuk Anda dalam Bisnis Raksasa Consumer Indonesia. Momentumnya pas sekali dengan momentum pembagian dividen yang diumumkan oleh Unilever Indonesia UNVR. Kita tahu sebagai emiten UNVR ini dikenal royal untuk bagi-bagi cuan dalam bentuk dividen ya. Secara data historis seperti apa kita lihat di tahun 2016 Unilever membagikan Rp828 per unit saham. Ini artinya 99,64% dari laba bersihnya ditebarkan sebagai dividen untuk investor. Kemudian di tahun 2017 kita lihat ini Unilever membagikan Rp915 per unit saham. Ini artinya 99,67% dari laba bersihnya ditaburkan menjadi dividen ya untuk investor. Dan kemudian ini di tahun 2018 dividen sudah diumumkan lewat RUPS ya. Ini Rp1.185 per unit saham. Ini artinya 99,24% dari keuntungan bersih atau laba bersih dari Unilever ini diberikan menjadi dividen untuk investornya. Memang ini nyaris 100% ya. Semuanya dividen payout ratio-nya diberikan kepada investor. Dan kemudian kalau kita lihat ini untuk yang tahun 2018 ini keuntungan sendiri atau laba bersihnya Unilever ini catatan kami adalah 9,1 triliun rupiah. Ini laba bersihnya untuk 2018 full year ini berarti melesat 30,1%. Ini ditopang dari pelepasan aset spreads atau divestasi salah satu portofolio produknya yaitu Blue Band senilai 2,8 triliun rupiah. Itulah yang menyebabkan kenapa dividen 2018 ini juga lebih banyak ya. Jadi laba bersihnya juga lebih banyak. Padahal dari sisi penjualan sendiri sebenarnya pertumbuhannya cukup moderat ya. Yaitu 2,4% saja kalau dari sisi penjualan. Kemudian kita lihat kinerja keuangan Unilever Indonesia untuk kuartal 1 2019 ini dari Januari sampai Maret ya seperti apa. Penjualannya ini terkontraksi atau melambat 0,76% secara year on year. Angkanya adalah 10,7 triliun rupiah. Kenapa penjualan ini bisa melambat? Kita lihat untuk ekspor sendiri proporsinya atau sumbangsinya terhadap total penjualan Unilever adalah 5% saja. Tapi ini anjloknya 21%. Jadi ekspornya 0,5 triliun rupiah saja anjlok 21%. Sementara untuk penjualan domestiknya cenderung flat hanya tumbuh 0,49% saja ya. Atau 10,2 triliun rupiah. Kalau kita lihat laba bersihnya ini turunnya lebih banyak daripada perlambatan penjualannya yaitu 4,37%. Laba bersihnya turun menjadi 1,75 triliun rupiah. Kenapa? Catatan dari tim riset CNBC Indonesia ini karena adanya peningkatan beban umum dan juga beban pokok penjualan. Dan selanjutnya kita lihat portofolio produk Unilever apa saja. Ada dua segmen yaitu untuk food and refreshment FNR ini 33% dari kontribusinya untuk penjualan Unilever. Kemudian dari segmen home and personal care ini kontribusinya untuk penjualan Unilever adalah 76%. Dan berdasarkan data memang tadi sudah saya sebutkan di satu rumah di Indonesia ini setiap satu rumah di Indonesia paling tidak menggunakan satu produk Unilever. Jadi memang dia adalah market leader ya. Lalu kemudian seperti apa prospeknya untuk Unilever ke depannya ya kita lihat dulu. Apa saja brand-brand atau produk yang berubah di awal tahun ini. Kita lihat ini yang dilepas di tahun 2018 oleh Unilever adalah Blue Band
margarin yang sebenarnya juga market leader, tapi kemudian Unilever meluncurkan sejumlah produk baru untuk menggenjot penjualan. Ini ada yang menyasar segmen produk kecantikan halal, Namira Aquatic Botanical. Kemudian untuk es krim diluncurkan lini es krim baru yang ini menyasar segmen di bawahnya Walls ya. Jadi kalau Walls kan middle up, ini di bawahnya ya, menengah ke bawah. Kemudian juga ini menyasar konsumen yang Indonesia yang saat ini tergila-gila dengan produk berbau Korea. Jadi ada sabun Korea Glow ya. Kemudian juga ada yang menyasar ini kesukaan Indonesia juga, sambal ya. Ada kreasi sambal dari Unilever, itu dia rangkaian produk portofolio untuk menggenjot penjualan Unilever. Lalu sebenarnya kalau kita menimbang prospek Unilever seperti apa, sudah pasti banyak yang percaya Unilever ini prospeknya bagus karena memang market leader ya, sudah tidak tersaingi lagi. Tapi di sisi lain juga ada tantangan, yaitu ini pertumbuhan pasar barunya relatif stagnan. Kita lihat tadi penjualan untuk pasar domestiknya yang mana 95% dari total penjualannya itu dari pasar domestik, itu pertumbuhannya flat atau relatif stagnan 0,49% saja, tidak sampai 1% untuk kuartal 1 tahun 2019. Lalu apa yang dilakukan oleh Unilever? Unilever melakukan pendalaman pasar, yaitu dengan melakukan strategi yang namanya hyper segmentation ya, hyper segmentation. Salah satunya dengan meluncurkan produk-produk baru untuk segmen-segmen yang spesifik dan khusus. Salah satunya es krim tadi ya, untuk yang pasar yang menengah bawah. Kemudian kita tahu juga yang dilakukan oleh Unilever adalah mulai berinvestasi untuk pemasaran digital. Jadi memperbanyak kanal-kanal penyaluran atau distribusi produk mereka lewat digital. Salah satunya dengan menjalin kerjasama, sudah ada 15 kanal e-commerce yang menjual produk-produk Unilever. Tapi di sisi lain untuk Unilever menggenjot penjualan, ini juga dibayang-bayangi adanya perlambatan pertumbuhan penjualan retail seperti data yang dirilis oleh Bank Indonesia, yaitu indeks penjualan real atau IPR untuk April 2019 ini pertumbuhannya 5,7%. Sementara Maret bulan sebelumnya ini tumbuhnya 10,1%. Jadi itu ya yang bisa menjadi pertimbangan investor dalam mempertimbangkan prospek dari Unilever.